Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ungki Agustiawan, spesialis paru, konsultan onkologi torak. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi. Saya akan membuat video pembelajaran yang sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan RPS semester 3, kegawatan onkologi torak. Hemoptisis salah satu kegawatan onkologi torak yang akan saya sampaikan ke PPDS semester 3. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kegawatan onkologi torak, yaitu salah satunya adalah hemoptisis pada keganasan torak. Hemoptisis pada keganasan torak ini kompetensi 4A dan harus tuntas sampai manajemen terapinya. Oke, apa yang akan saya sampaikan? Yaitu mulai dari pengertian hemoptisis, etiologi hemoptisis, patogenesis, diagnosis, dan tata laksananya. Nah, apa itu hemoptisis? Hemoptisis adalah salah satu gejala atau tanda klinis penyakit, tentangan di kegawatan respirasi, karena butuh manajemen yang cepat. Komplikasinya bisa gangguan hemodinamik, pertukaran gas, ataupun terjadi suatu asfiksia yang menyebabkan angka mortalitasnya cukup tinggi, yaitu 5-15%. Di Indonesia adalah negara dengan high burden TB, dan TB paru ini terbanyak yang mendasari terjadinya hemoptisis. Namun demikian, keganasan rongga torak di Indonesia juga cukup meningkat tajam, bahkan 300%. Dan salah satu gejalanya adalah batuk darah, dan batuk darahnya biasanya adalah recurrent. Hemoptisis dari kata haima yang berarti darah dan ptisis berarti meludah. Sehingga hemoptisis adalah batuk atau ekspektoris darah berasal dari tracheobronchial tree atau parenkim paru yang merupakan manifestasi dari penyakit paru, dan gejalanya tergantung dari etiologi. Ada yang sesak, nyeri dada, pleuritic pain, demam yang mengindikasikan ada suatu infeksi, bahkan mungkin ada benjolan yang mengindikasikan suatu malignansi. Nah, secara anatomi, sirkulasi pulmoner dan bronkial ini harus kita ketahui dahulu. Ya, sirkulasi pulmoner adalah nanti yang mengatur pertukaran gas, yaitu dan juga tekanannya biasanya rendah. Sedangkan sirkulasi bronkial ini memberikan nutrisi pada paru dan saluran nafas dan pertukaran gas, fungsinya sebagai pertukaran gas. Tekanan pembuluh darah sistemik, yaitu tinggi tekanan darahnya, dan juga cenderung terjadi suatu hemoptisis masif, yaitu 90%, itu berasal dari sirkulasi bronkial. Nah, kalau kita lihat di sini sirkulasi bronkial, dan di sini adalah venanya. Kemudian ada 4 tipe klasik dari bentukan atrial bronkial, walaupun di sini tidak terlalu banyak pengaruh, tapi bentukannya ada 4 tipe. Kemudian etiologi dari hemoptisis itu cukup banyak. Yang paling banyak adalah TBC, yang kedua adalah kanker paru, bisa juga ada suatu bronkiektasis, pneumonia, dan bronkitis. Dan penyebab lain jarang, biasanya ada gangguan sistemik, yaitu ada kelainan jantung, penggunaan obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan insidennya cukup tinggi, 7-32%, dan ini bisa bersifat fatal kalau masif. Pertolongannya harus segera dan pengawasan medis harus optimal. Dan bisa berasal dari airway disease, kemudian pulmonary parenchyma disease, ataupun vessel dari paru. Kemudian secara patogenesis bisa kita lihat di sini bagaimana patogenesis suatu hemoptisis, yaitu terbentuknya kelainan vaskuler atau
vasokonstriksi, hipoksia, kemudian terjadi ada suatu inflamasi, kronik, bronkiektasis dan lain sebagainya yang menyebabkan rupturnya vaskuler sehingga terjadinya hemoptisis. Nah, kalau saya rangkum di sini patogenis dari hemoptisis itu banyak, mulai dari bronkiektasis itu karena destruksi kardiologi dinding bronkial, kemudian terjadi nekrosis dan granulasi peribronkial. Sedangkan tuberkulosis biasanya nekrosis arteri dekat kavitas, kemudian terjadinya ruptur suatu kavitas. Sedangkan kanker yang ini kita bahas, yaitu adanya suatu erosi, nekrosis, dan ruptur akibat tumor pada pembuluh darah pulmoner besar. Sedangkan yang lainnya bisa nanti dibaca sendiri. Kemudian klasifikasi hemoptisis yang sudah kita ketahui, ada berbagai macam klasifikasi mulai dari hemoptisis masif yaitu lebih dari 600 ml per 24 jam dan batuk darah tidak berhenti, atau batuk darah kurang dari 600 ml per 24 jam tetapi lebih dari 200 ml per 24 jam dan Hb kurang dari 10 gram. Batuk darah masih berlangsung atau batuk darah kurang dari 600 ml dan Hb lebih dari 10 gram tapi batuk darah masih berlangsung dalam 48 jam walaupun sudah dilakukan pengobatan secara konservatif. Tapi yang paling sering kita pakai adalah kriteria Pulsar yang di bawah ini dan kriteria Johnson ini jarang kita gunakan. Kemudian bagaimana kita melakukan diagnosis hemoptisis? Pertama, pasti kita melakukan amnesis, membedakan apakah itu batuk darah ataukah muntah darah. Kemudian kita lihat bentuk darahnya, apakah purulen, tanpa pus, berbau busuk atau frotisputum. Kemudian pola batuk darahnya seperti apa, gejala di otolaring, jantung ataupun dominan di dalam paru, kemudian faktor risiko, perokok, usia, trauma dan sebagainya, dan gejala penyerta lainnya. Selanjutnya, pasti kita lakukan pemeriksaan fisik. Tapi pemeriksaan fisik ini tergantung pada kondisi klinis pasien. Bisa sangat berat, ada ronki ataupun wheezing, dan juga bisa saja tidak kita temukan kelainan. Dan ini harus kita gali secara mendetail. Nah, kalau pasien itu berdasarkan dari keganasan, pasti gejala keganasan mungkin muncul dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Walaupun ada juga yang asimptomatik. Pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan yaitu evaluasi awal, yaitu pemeriksaan darah, kemudian pulsa oximetri, spirometri, dilakukan saat perdarahan sudah terkontrol, ekokardiogram, kemudian transuratif ekokardiogram, kemudian pemeriksaan sputum sitologi atau mikrobiologi, kultur darah ataupun serologi bila diduga suatu penyakit infeksi atau penyerta ada infeksi. Kemudian dari radiologi pasti kalau keganasan kita lakukan foto awal PA dan lateral, dan ini yang paling recommended yaitu pemeriksaan MDCT yaitu Chest Multidetector CT Scan yang di sini nanti akan mengetahui vaskuler yang ruptur ataupun kita lakukan angiografi. Nah, ini dari bacaan radiologi pasien didapatkan adanya suatu gambaran oblik MIP pada mediastinum Windows dan gambaran 3D menunjukkan suatu ektopik hipertrofi atria bronkial kanan yang berasal dari konkavitas pada arkus aorta dan menuju hilus kanan. Jadi ini adanya suatu gangguan arkus aorta. Sedangkan di sini yang paling bawah, di sini ada suatu malignan yaitu squamous cell carcinoma yang menunjukkan adanya suatu nekrosis yang luas dan di sini infiltrasi cabang arteri yang menyebabkan dia hemoptisis. Nah, memiliki objektivitas yaitu kita harus pemeriksaan bronkoskopi ini memiliki objektivitas yang sangat bagus. Jadi kita bisa melihat langsung perdarahannya dan juga sekaligus melakukan treatment di situ. Kemudian mengkonfirmasi hemoptisis, melakukan melokalisir suatu perdarahan dan juga bisa dilakukan sebagai diagnosis penyebab suatu perdarahan. Kita ngambil spesimennya untuk pemeriksaan histopatologi dan lain sebagainya. Dan biasanya pada saat hemoptisis kita menggunakan adrenalin yang diencerkan 1:20.000 untuk membekukan darah di dalam bronkus.
Nah, bagaimana tata laksana hemodialisis yang lain secara umum, yaitu kita harus patensi jalan nafas, oksigenasi, stabilisasi hemodinamik, dan menentukan dan menghentikan lokasi perdarahan, salah satunya dengan bronkoskopi tadi, kemudian identifikasi serta mengobati penyebab hemoptisis. Kalau penyebabnya malignan, ya obat utama malignansinya harus diberikan, apakah itu kemoterapi, targeted terapi, radioterapi, ataupun pembedahan. Nah, bagaimana diagnosis dan terapi dengan bronkoskopi? Bronkoskopi itu bisa untuk terapeutik, yaitu nanti kita memastikan vaskulernya itu yang ruptur di mana dan kita lakukan pemberian adrenalin atau kita bisa melakukan kauter di situ. Kemudian pastikan kita melakukan proteksi jalan nafas biasanya menggunakan Forgati kateter yang nanti akan kita amankan daerah yang paru yang tidak terjadi hemoptisis sehingga pasien tidak akan terjadi hipoksia. Yang paling kita takutkan bila hemoptisis penyebabnya di paru sebelah kanan. Kemudian dia aspirasi masuk ke paru kiri, maka pasien akan mengalami desaturasi, mengalami aspirasi dan juga mengalami sufokasi yang itu bisa meninggal dengan cepat. Nah, tata laksana endobronkial ini suatu kemajuan yang bisa dilakukan pada hemoptisis dan di Saiful Anwar sudah bisa dan ini biasanya harus kita MDT-kan dulu dengan tim radiologi intervensi. Pengobatan endovaskuler pada hemoptisis berat, jadi dia nanti akan memasang koil ataupun PVA atau polivinil alkohol lewat kateter yang dipasang di vaskuler yang mengalami ruptur sehingga akan tersumbat sehingga hemoptisis akan berkurang ataupun berhenti. Nah, tata laksana khusus biasanya kita bisa melakukan seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada suatu massa paru, ya. Ini massa paru yaitu neuroendocrine tumor yang di sini pasien dengan keluhan hemoptisis yang berulang. Kemudian dilakukan CT angiografi tanpa ini bleeding di sekitarnya. Ya, kemudian dilakukan embolisasi dan di sini sudah terjadi embolisasi maka bleedingnya akan hilang. Sehingga dengan CT angiografi akan sangat membantu kita dan melakukan baik itu diagnosis apapun intervensi hemoptisis. Nah, selanjutnya tata laksana pembedahan. Ini harus hati-hati dan harus kita MDT-kan. Pembedahan terencana pada dugaan risiko tinggi yang hemoptisis recurrent. Tapi perlu diingat bahwa fungsi paru juga harus bagus dan di sini bisa dilakukan nanti apakah pneumektomi, lobektomi ataupun bilektomi ataupun hanya segmentomi tergantung pada lokasi hemoptisisnya. Tapi kalau hemoptisisnya sumbernya banyak, nggak mungkin kita lakukan pembedahan, pasti akan kita pilih mana yang paling acceptable buat pasien karena pos pembedahan pasti juga ada squeal-nya. Dan hemoptisis masif dan mayor serta hemoptisis persisten minor harus dilakukan tindakan reseksi pulmoner dan mortalitasnya pada saat pembedahan itu juga cukup tinggi yaitu 25 sampai 50% sehingga sekarang banyak endovaskuler yang digunakan dulu baru nanti terakhir adalah pembedahan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas kasus, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke kasus. Silahkan. Ya, silahkan Dr. Rio. Jadi untuk kasus-kasus pada pasien dengan hemoptisis, kan tadi dokter sampaikan bahwa sudah banyak untuk terapi-terapi endovaskular, Dok. Nah, jadi untuk kita dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan dari terapi endovaskular itu bagaimana nih dokter? Dan juga untuk pasien-pasien dengan rekurensi batuk darah, hemoptisis, itu kapan kita lakukan pembedahan, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi sekarang banyak modalitas yang kita gunakan untuk pemasangan endovaskular CT angiografi, kemudian memasang koil. Intervensi itu sangat bagus. Dan perlu diingat bahwa pemasangan endovaskular coil ataupun PVC ini juga ada risikonya. Dia bisa berjalan, jadi vaskuler yang ruptur kemudian kita dipasang di situ. Nah, lama-lama dia juga bisa berjalan.
Nah, bisa aja lepas. Nah, di situ bisa recurrent, muncul lagi. Apalagi kalau dia di vaskuler yang tekanan cukup tinggi dan juga mengobliterasi dengan vaskuler yang lain yang tidak ruptur. Takutnya juga akan menutup vaskuler yang tidak ruptur tadi. Bahkan nanti ada efek samping, bisa aja seperti CVA, kemudian terjadi suatu infak dan lain sebagainya. Nah, kapan kita evaluasi? Evaluasinya biasanya per 3 bulan dan juga dari klinis. Kalau setelah 3 bulan nanti dia masih tetap terus atau bertambah, kita harus segera mengevaluasi. Tapi kalau 3 bulan bagus, berikutnya bagus, nanti bisa lama. Dan kita pastikan juga dengan CT angiografi. Nah, kalau umpamanya di situ nggak berhasil, recurrent, dan memenuhi syarat untuk dilakukan pembedahan, maka selanjutnya adalah step pembedahan. Step pembedahan harus kita tahu faal parunya bagus atau tidak, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah etiologinya apa. Kalau etiologinya malignansi, sudah kanker paru advanced lesion, dia nggak mungkin dilakukan pembedahan, malah risiko tinggi. Apakah kita melakukan pembedahan? Ya sifatnya paliatif. Paliatif mana yang kita pilih? Ya kemungkinan yang paling efek samping yang paling ringan, kayak gitu Dr. Yo. Ya, jadi evaluasinya baik klinis dan juga selanjutnya apakah di pembedahan tentukan dari klinis dan juga dari MDT. Karena perlu diingat bahwa dokter onkologi itu yang hebat adalah di timnya, bukan sendiri. Itu ya. Oke, mungkin ada lagi? Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan tentang tata laksana tentang pemeriksaan CT angiografi. Kapan dilakukan CT angiografi? Apakah berdasarkan dengan Purcell kriteria? Terima kasih dokter. Baik, CT angiografi, hemoptisis terutama yang masif wajib dilakukan CT angiografi karena kita pengen tahu daerah mana yang ruptur. Ya, kemudian yang kedua, hemoptisis yang recurrent sebaiknya dilakukan CT angiografi. Kemudian kalau hemoptisis karena etiologi yang jelas, umpamanya karena dia pneumonia, apakah dilakukan CT angiografi? Sebaiknya dilihat dulu, sebaiknya tidak dilakukan angiografi karena pneumonia sudah cure, kemungkinan besar hemoptisisnya juga akan berhenti, membaik sendiri, gitu ya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan kasus. Nah, kasus yang pertama, laki-laki muda dengan akut limfoid leukemia dengan keluhan signifikan hemoptisis. Pasien juga didapatkan neutropenia dan limfopenia. Pasien dengan kemoterapi kemungkinan besar terjadi neutropenia dan limfopenia. Apalagi juga keganasan juga menyebabkan neutropenia dan leukopenia. Kemudian dari hasil CT scan, CT angiografi didapatkan adanya irregular soft tissue enhancement pada lower order branch of the left pulmonary artery, ya di sini ya. Ya. Kemudian ada konsolidasi dan di kontralateral adanya suatu air bronkogram yang menunjukkan bahwa di sini ada infiltrasi ke daerah vaskuler, ada konsolidasi, kemungkinan penyebaran malignansinya dan juga air bronkogram kemungkinan ada suatu infeksi sekunder yang mungkin bisa menyebabkan hemoptisis tersebut. Kemudian pasien dilakukan bronkoskopi yang dapatkan left lower lobe collapse. Jadi di sini ada suatu collapse paru kiri yang seperti suatu atelektasis. Kita lanjutkan. Nah, pasien ini mendapatkan terapi surgical lobektomi ya di lobektomi yang sebelah kiri dan didapatkan ternyata adanya suatu mukormikosis. Nah, jadi hemoptisisnya bukan karena malignansinya tapi karena jamurnya. Ya, karena salah satu etiologi penyebab hemoptisis yang lain adalah jamur yang paling sering ya. Makanya di sini di lobektomi, gitu ya. Maka dari MDT di lobektomi. Oke, lanjut kasus yang kedua. Kasus yang kedua di sini middle age man dengan adenoid cystic cancer yang
menunjukkan hemoptisis mix dengan sputum, mukus, jadi campur dengan mukus, tapi nggak terlalu banyak, ya berapa minggu. Kemudian CT angiografi menunjukkan tidak ada emboli. Kemudian didapatkan diffuse nodul dan mesh-like konsolidasi. Jadi diffuse nodul dan konsolidasi. Kemudian ada ground glass infiltrat perifer. Nah, kemungkinan pasien ini apa yang dilakukan sesuai dengan teori tadi? Apakah dilakukan embolisasi? Apakah simptomatis? Ataukah pembedahan? Kalau pembedahan, bisa nggak dengan multiple nodul kayak gini? Sulit. Ya, kemudian kalau embolisasi, mungkin, tapi vaskulernya yang mana yang diemboli, yang ruptur, tidak menunjukkan dari CT angiogram. Maka tata laksananya dia hanya konservatif biasanya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini jadi no endobronchial component was identified dan hemoptisis dengan volume kecil dan dia akan membaik dengan intervensi yang standar biasa, jadi obat simptomatis. Oke, kita lanjutkan kasus berikutnya. Nah, ini pasien kasus C, wanita tua dengan Hodgkin lymphoma dengan hemoptisis dan dyspnea. Kemudian dari foto rongsennya didapatkan pasien ini ada bilateral infiltrat, ya. Kemudian ada efusi pleura bilateral minimal dan di sini tampak chemoport, ya. Dan pasien didiagnosis Hodgkin lymphoma. Kemungkinan apa pada pasien ini? Hemoptisisnya. Apakah karena keganasan? Dr. Ari mau berpendapat? Ataukah karena obat? Atau karena trombositopeni? Oke, pasien tidak ada trombositopeni, tapi kalau kita melihat foto rongsen di sini tampak bilateral infiltrat, kardiomegali, efusi pleura bilateral. Berarti hemoptisisnya bisa karena edem paru. Bisa di slide berikutnya. Nah, jadi di sini overload, ya, pulmonary edem yang mendapatkan bahwa ekokardiogram juga dapatkan adanya severe aortic valve stenosis. Nah, orang dengan kemoterapi sering kita melakukan rehidrasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan kondisi usia lanjut, kemudian gangguan jantung, dan bisa menyebabkan overload cairan. Oke, ada yang tanyakan kasus ini? Jelas? Jadi tidak semuanya hemoptisis pada malignansi karena malignansinya. Lanjut. Kasus yang keempat, yaitu kita lihat akut myelogenous leukemia dengan setelah hematopoietic allogeneic stem cell transplantasi. Dan dari foto rongsen didapatkan infiltrat diffuse bilateral, ya. Dari bronkoskopi jadi cuma sekret dari darah saja. Kemudian ada sedikit efusi pleura minimal. Apa sih pasien habis transplant stem cell tapi kok kayak gini? Ya, kayak odem bilateral, kayak infeksi, kayak gitu ya. Kenapa? Ya, kita lihat. Nah, diffuse alveolar hemorrhage due to thrombotic microangiopathy related to calcineurin inhibitor. Jadi efek samping dari pemberian stem cell adalah ini yang menyebabkan pasien hemoptisis karena diffuse alveolar hemorrhage. Nah, ini ya nggak bisa diembolisasi dan sebagainya, maka terapi penyebabnya yang harus dilakukan. Oke, kasus yang terakhir. Nah, di sini pada pasien dengan gastroesophageal junction cancer, kemudian pasien mengeluh sesek dan mild hemoptisis. Bronkoskopi dapatkan di sini ya, massa di bronkus dekat karina, obstruksi hampir 90% sebelah kiri ya, sedangkan kanan itu 20%. Nah, kita lihat di sini mudah berdarah dan juga tampak ada berdungkul-dungkul dan perdarahan cukup banyak. Biasanya fragil ini, jadi
mudah nekrosis. Kemudian tata laksana pada pasien ini dengan rigid bronkoskopi bisa dilakukan argon plasma koagulasi. Jadi di koagulasi masanya juga dikurangkan, diambil, dan dari hasil PA-nya dapatkan suatu metastasis disease. Kemungkinan besar karena gastroesophageal junction cancer-nya meta ke paru. Jadi karena sekunder metastasisnya menyebabkan hemoptisis. Ya, oke. Sebagai kesimpulan, hemoptisis management terutama pada cancer, kita pasti A, B, C, D, E-nya harus kita kerjakan. ARV, breathing, sirkulasi, drug, dan juga E-nya harus kita evaluasi, terapi harus kita lakukan setiap saat. Kemudian ataupun monitoring. Kemudian foto rongsen torak yang paling sederhana yang kita lakukan. Kalau masih ragu, maka kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lebih masif lagi. Bisa CT angio, dan lain sebagainya, bronkoskopi dan sebagainya. Dan access severity kita harus melihat kalau masif apa yang harus kita lakukan harus cepat, terutama stabilisasi ini harus kita lakukan dan bronkoskopi harus kita jalankan. Kemudian kalau non masif maka kita masih bisa melakukan CT scan pada kondisi stabil, tetap kita lakukan bronkoskopi kalau dia elektif dan sebagainya, dan juga bisa dilakukan pembedahan atau embolisasi, dan kemudian modalitas yang lain dan evaluasi lain kita kerjakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dokter Ana? Jelas? Ya, silakan Dokter Yo. Untuk pasien-pasien yang mengalami masif hemoptisis, tadi dokter sampaikan akan mempunyai indikasi untuk dilakukan bronkoskopi, Dok. Jadi, apakah ada premedikasi tambahan, Dok, untuk pasien-pasien dengan masif hemoptisis? Karena pasien-pasien tersebut risiko untuk terjadinya sufokasi sangat tinggi, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau umpamanya ada pasien dengan hemoptisis masif, maka kita lakukan bronkoskopi. Pilihannya adalah dengan rigid bronkoskopi. Kemudian pasien kalau menggunakan ETT, jadi forgati kateter. Ya, sehingga kita amankan yang paru yang sehat, ya, sehingga tidak terjadi sufokasi ataupun aspirasi di situ. Nah, kemudian ini biasanya kita menggunakan bius umum. Ya, kenapa? Karena kalau tidak cuma lokal, resiko aspirasi, batuk dan sebagainya akan memperberat hemoptisis dan kerja kita tidak terlalu bagus. Sehingga biasanya general anestesi, kemudian menggunakan forgati kateter ETT, ya. Kemudian kalau memang memungkinkan bisa menggunakan rigid bronkoskopi. Kalau memang nggak ada rigid bronkoskopi, ya fleksibel bronkoskopi tapi dengan ETT yang sudah paten di sebelahnya. Kalau nggak ada ETT forgati gimana? Kita amankan yang paru sehatnya, kayak gitu. Nah, kalau dia bisa kita tangani medikamentosa, umpamanya masih kita tahan supaya dia nggak masif dan sebagainya, maka hati-hati bottleneck sindrom. Jadi ini darah yang sudah membeku di dalam bronkus. Kemudian kalau kita ambil langsung pure gitu, itu yang juga harus kita waspadai. Sehingga benar-benar kalau hemoptisis masif sebaiknya join dengan teman sejawat anestesi. Bahkan PTKV juga harus siap, gitu ya. Mungkin ada yang menanyakan lagi? Kalau tidak, terima kasih untuk kuliah hemoptisis pada generasi torak ini. Semoga memberi wawasan kita dan Anda nanti bisa membaca materinya lebih detail lagi. Bisa slide. Ya, slide. Nah, di sini referensi yang bisa Anda baca sehingga nanti bisa memberi pengetahuan yang lebih lagi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata laksana hemoptisis saat ini terus berkembang dengan seiring pemeriksaan penunjang yang semakin maju serta modalitas terapi yang cukup banyak. Baik itu
intervensi, ataupun obat-obatan. Yang terpenting adalah tata laksana penyakit utamanya. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bisa memberikan pemahaman serta memberikan pembelajaran buat kita dan terus untuk membaca dan juga mengikuti pengetahuan yang terbaru.